Shalom, jumpa lagi di Snack Rohani bersama saya Pendeta Mazmur Marbun. Topik kita hari ini cara simpel hidup sehat. Sahabatku, kesehatan itu begitu berharga hari ini. Karena kita kalau mau jujur, mendengar nama rumah sakit pun kita ngeri. Kenapa? Karena kalau kita sakit, kita masuk ke rumah sakit, katanya di sana kita akan ditangani sesuai dengan prosedur penanganan COVID. Sehingga itu menimbulkan stigma negatif kepada orang yang sakit. Padahal sakit asam lambungnya kita, tapi kita ditangani sesuai protokol penanganan COVID, karena itu yang sedang terjadi sekarang ini. Makanya kalau sekiranya mungkin, kita harus menjauh dari rumah sakit. Karena itu, sahabatku, saya membagi kepada saudara hari ini cara simpel hidup sehat. Saya baca firman Tuhan buat kita semua. Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi cara yang pertama untuk hidup sehat, perbanyak ibadah. Kata siapa? Kata Tuhan, kata firman. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Apa dampaknya, akibatnya buat kita? Kata firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Jadi bukan soal seberapa bergizi makanan kita hari ini, bukan soal seberapa baik, seberapa bersih, seberapa jumlah gizi, jumlah kalori yang kita makan hari-hari ini. Tetapi persoalannya, adakah Tuhan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita? Kalau Tuhan tidak memberkati, itu menjadi penyakit buat kita. Tapi kalau Tuhan memberkatinya, itu akan menjadi kesehatan, menjadi kekuatan, menjadi nutrisi, menjadi daya penambah daya tahan tubuh buat kita kalau Tuhan memberkati makanan dan minuman kita. Dan bahkan dikatakan Tuhan akan menjauhkan penyakit, menyingkirkan penyakit, termasuk virus, termasuk COVID. Dijauhkannya dari hidup kita sebagai dampak apa? Sebagai dampak kita yang beribadah kepada Tuhan. Dan ketika hari-hari ini kita stay at home, sebenarnya ini momen yang sangat baik, momen yang sangat indah untuk kita memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaktian. Walaupun kita di rumah, kita bisa bersaat teduh bersama keluarga, kita bisa buka channel YouTube, siaran-siaran rohani untuk menunjang, membantu, menyemangati kita menghadapi situasi yang kurang baik ini. Jadi ibadah diperbanyak, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu lagu sekolah minggu, dan itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang kedua, rajin bersih-bersih. Kita diharuskan untuk sesering mungkin cuci tangan. Itu membersihkan bagian luar. Sekarang bagaimana caranya kita membersihkan bagian dalam? Karena kita makhluk fisik, kita makhluk roh. Kalau bagian luar kita rajin cuci tangan, kita jaga kebersihan. Tapi bagaimana menjaga kebersihan dalam roh? Ini pun penting untuk diperhatikan. Apa yang perlu dibuat? Sahabatku, introspeksi diri. Jadi rajin bersih-bersih artinya kita introspeksi diri. Kita cek ke dalam.
Tengoklah ke dalam. Artinya dengan kacamata batiniah. Apa yang sudah kubuat Tuhan? Hal apa yang sudah kulakukan? Hal apa yang masih kurang? Yang masih minus dalam hidupku? Yang membuat hubunganku dengan Tuhan sering terganggu? Yang membuat signalku dengan Tuhan sering kresek-kresek, tidak bening, tidak jernih. Tentu ada pengganggu dalam hidupku yang masih kurang. Itu gunanya kita introspeksi diri. Biasanya kita lakukan sebelum tidur. Kita saat tidur sejenak sambil merenungkan firman, mulai bertanya, Tuhan, apa yang sudah kubuat untuk kemuliaan-Mu? Aku ini hidup untuk siapa? Aku ini hidup untuk menyenangkan diriku kah? Untuk diriku saja kah? Atau aku hidup untuk menyenangkan Tuhan? Itu perenungan. Itu namanya rajin bersih-bersih. Kita mengintrospeksi diri kita. Dan jika ada yang masih kurang, kita bilang, Tuhan, bantu aku. Roh Kudus, bantu aku. Karakterku ini masih kurang. Supaya aku semakin baik, semakin berkenan di hadapan-Mu. Nah, saya percaya kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan menikmati perkara-perkara besar dari Tuhan dalam hidup kita. Walaupun di masa sulit, kita akan melihat tangan Tuhan yang perkasa itu membela dan memperhatikan kita, pribadi-pribadi yang rajin beribadah menyenangkan Tuhan, yang rajin bersih-bersih, introspeksi diri. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sahabatku, jangan lupa subscribe program ini supaya kalau kami upload program-program yang baru ada pemberitahuan kepada saudara. Dan ingat, gratis, tidak bayar. Oke?